Halo Virgo, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang gak nyangka. Kejadian dan peristiwa yang tidak biasa ini nyata terlihat. Seperti apakah itu? Kita akan coba lihat di sini. Tapi ingat ya, buat Virgo, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Virgo, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya ya. Aku berharap buat Virgo semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita akan shuffle kartunya tentang peristiwa dan kejadian yang tidak biasa nyata terlihat oleh kamu. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Di sini ada you are talented and fucking amazing. Nah, ternyata kamu ini orang yang punya talenta yang cukup luar biasa. Nah, awalnya sih mungkin kamu nggak nyadar ya, kalau kamu itu bisa ini, bisa itu, ya. Dan itu semua kamu ketahui saat kamu berada di titik terendah. Di saat kamu mungkin berada dalam masalah yang terbesar. Terkadang kita begitu ya. Kalau kita udah kayak udah merasa stuck gitu ya. Terus kita itu kayak ngerasa nggak ada pertumbuhan atau perkembangan dalam kehidupan kita. Di situ akhirnya otak kita berputar. Ya, yang tadinya kamu tidak ngerasa nih, oh ternyata aku bisa ini. Aku bisa seperti itu, gitu ya. Nah, disitulah akhirnya saat kamu mungkin tidak memiliki apa-apa, tidak punya pekerjaan, ya, dijauhi oleh orang-orang, bahkan banyak orang yang melihat kamu sebelah mata, ya. Di situ kamu mulai sadar, kamu coba merenung, kamu coba untuk bertanya ke dalam diri kamu, aku bisa apa? Terus otak kamu berpikir, ya, untuk melakukan sesuatu. Gimana caranya supaya orang-orang yang tadi menghina kamu, mengintimidasi kamu, ya, menzolimi kamu, ya, itu mereka mungkin akan berbalik, bahkan akan meminta maaf kepada kamu. Ya, kamu harus tunjukkan siapa kamu sebenarnya, dan kamu juga harus tunjukkan kalau kamu itu layak untuk dihargai, untuk dipandang gitu ya. Nah, disinilah kamu punya talenta itu dan kamu bisa menunjukkan kepada mereka ya. Contoh misalnya kamu coba untuk berusaha, berjuang mungkin dalam meraih sebuah kesuksesan dalam karir kamu, pekerjaannya kamu ya. Bahkan kamu juga tidak sungkan-sungkan untuk membantu mereka-mereka yang juga berada dalam masalah gitu loh. Nah, di situ mungkin banyak orang yang seperti menyadari, oh kamu ternyata tidak seperti apa yang aku dengar dan aku lihat gitu loh. Ya, ternyata kamu itu punya kepribadian yang cukup unik dan cukup baik. Karena kamu juga punya empati ya. Banyak orang-orang yang sebenarnya membutuhkan kamu untuk perkembangan mungkin dalam bisnis mereka atau mungkin dalam penyembuhan dirinya mereka ya. Dan banyak juga mungkin orang merasa termotivasi dari apa yang terjadi pada kamu ya. Dan mereka-mereka mendengar kata-kata kamu juga. Di situ akhirnya ya orang-orang yang tadinya tidak suka kamu atau membenci kamu, menzolimi kamu ya, itu berbalik. Ya, menyukai kamu, pengen dekat dengan kamu. Apalagi saat itu yang membuat kamu merasa nggak nyangka ada seseorang yang awalnya pernah meremehkan kamu. Ya, dia berada di titik terendah seperti apa yang pernah kamu alami. Nah, disitulah kamu punya peran penting gitu ya, membantu dia dalam menyelesaikan semua permasalahan dia. Nah, dan kamu tidak ingin membalas apapun yang dia perbuat ke kamu dengan balasan yang sama, enggak. Tapi kamu membalas dengan kebaikan kamu. Bahkan di sini kamu membantu mereka. Itu juga satu talenta kamu, di mana kamu punya kebaikan yang cukup luar biasa. Punya keikhlasan, punya ketulusan ya. Terkadang kan orang susah ya memiliki hal seperti itu. Terkadang orang hanya, ngapain juga aku bantu dia. Dia kan sudah giniin aku. Dia kan sudah ngatain aku begini begitu ya. Ya biarin aja dia hancur. Nah, terkadang kita punya rasa dendam ya. Tapi kamu tidak. Ini sebuah talenta kamu juga. Berusaha untuk mengontrol emosi kamu ya, keegoan kamu ya. Sehingga ada hikmah untuk mereka-mereka yang mungkin terlihat baik gitu ya awalnya. Ternyata mungkin mereka sadar bahwa semua yang dia katakan tentang kamu itu salah.
ya. Nah, itu mungkin beberapa dari, kamu memiliki kesadaran atau memiliki talenta ya, untuk menyadarkan orang-orang yang mungkin tadinya arogan, sombong, angkuh ya, sekarang mungkin orang itu ngerasa kayak, "Ah, nggak ada apa-apanya dibanding kamu," gitu loh, ya. Akhirnya seperti itu. Oke, kita akan coba lihat, apa di sini? Fucking apologis, ya, ini seriously, just do it. Ya, kamu orang yang begitu serius. Serius dalam arti kata apa? Ya, apa yang kamu pikirkan, kamu harus melakukan itu. Hanya itu yang kamu lakukan gitu loh. Bagaimana caranya? Mungkin di sini kan kamu punya target nih dalam hidup kamu ya. Oh, aku dulu digini ini sama orang itu, ya. Atau mungkin ada orang-orang yang kamu percaya, ternyata menipu kamu. Nah, di situ kamu mulai untuk bertindak, melakukan sesuatu ya, supaya semua itu akan baik-baik saja. Seseorang yang menipu kamu ini, dia mungkin tidak merasa kayak dipojokkan atau bagaimana. Kamu tetap seperti untuk merubah pribadi seseorang itu. Bukan kamu mengusir dia, bukan kamu mencampakkan dia, bukan. Tapi kamu lebih membimbing dia. Karena dia pasti punya alasan kenapa dia mungkin membohongi kamu begitu. Intinya kamu itu sudah punya positif mindset gitu loh. Itu membuat kamu akhirnya berbeda dari yang lainnya. Kamu punya nilai tersendiri. Ya, value kamu itu begitu sangat membuat orang-orang gitu ya kagum terhadap kamu. Ya, ini yang terbaca. Oke, kita akan coba lihat lagi. Apa? Di sini ada stop talking. Nah, ada seseorang ya, yang mungkin bisa saja ini mungkin bisa saja mantan, atau orang di masa lalu, atau teman ya, atau ini orang yang kamu cintai dulu, ya, yang mungkin pernah menolak kamu ya. Ada seseorang mungkin menolak kamu dulunya, di mana kamu begitu mencintai dia, kamu mungkin begitu sayang sama dia, tahu-tahu dia menolak kamu. Nah, tetapi yang membuat kamu kayak ngerasa nggak nyangka ya, ada sebuah kejadian, mungkin ada suatu pertemuan, dari situ kamu punya peran penting dalam pertemuan itu. Dan dia juga sepertinya ada di sekeliling kamu, dan itu membuat dia kayak terpana atau kagum. Mungkin dengan, kualitas kamu, dengan apa yang memang ada pada diri kamu saat ini, kamu itu bersinar di mata dia. Sehingga ya, ternyata selama ini dia selalu stalking kamu, ya. Dia, selalu, mantau kamu, dia selalu kepoin juga ya, tentang sosial media kamu ya. Di situ baru kamu sadar, oh ternyata orang ini, ya dia yang pernah aku tolak, ya. Mulai menunjukkan, mengekspresikan apa yang dirasakan kepada kamu. Mungkin saja ya, saat ini dia baru menyadari kalau kamu itu memang unik gitu loh, ya. Dan dia seperti saat ketemu dengan kamu itu dia mulai berhenti nih stalking kamu, mungkin saja karena mungkin, bisa saja kamu itu kayak, eee, memberitahu kepada dia ya, kalau aku itu mungkin aja beberapa dari kamu sudah punya pasangan, sehingga dia stop untuk mengejar kamu ya, atau mungkin untuk mengharapkan diri kamu gitu ya. Atau sini ada kondisi ya, eee, seseorang yang memang sangat menyukai kamu. Nah, ternyata ada cinta yang berbalas dari kamu. Nah, sekarang dia mungkin akan berhenti untuk mencari tahu tentang kamu, ya karena mungkin akhirnya kamu menerima dia gitu loh, ya ada seperti itu. Atau ada juga beberapa dari kamu di sini, yang mungkin lagi menjalin satu hubungan yang LDR ya, terus dia itu kayak selalu nih mata-mata kamu karena ada rasa nggak percaya gitu ya, ada rasa curiga gitu. Tetapi setelah ada penjelasan dari kamu, dia akhirnya menyadari, "Oh, aku itu memang harus begitu sangat, mengerti tentang kamu ya harusnya," gitu loh, "harus lebih percaya lagi ke kamu," gitu loh. Jadi akhirnya orang itu menyadari, hubungan cinta itu harus ada saling mengerti, saling percaya satu sama lain. Oke? Nah, ini yang terbaca. Ini ada don't talk to anyone, don't look to at anyone ya. Ada beberapa dari kamu ataupun dia ya. Ini udah kayak intinya tidak mau tidak mau bicaralah dengan siapapun. Mungkin ada yang kamu lihat ya orang-orang di sekeliling kamu yang tadinya dia itu kayak banyak ngomong gitu ya. Dia suka ngobrol juga sama kamu ya. Atau dia sering ngeliat kamu ya. Tapi sekarang dia sudah jarang. Sudah jarang mungkin bertemu dengan kamu, ngobrol sama kamu ya. Kamu juga bingung, kenapa sih dia? Kemana sih perginya? Karena sekarang udah jarang terlihat nih orang ini gitu loh. Jadi kamu bertanya-tanya, kemana sih dia? Ya mungkin saja ternyata seseorang itu ya, mungkin saja dia pergi meninggalkan hubungan dengan kamu, mungkin entah itu hubungan pertemanan ataupun mungkin saja ada pasangan kamu juga gitu ya, bisa saja ini tentang pasangan kamu sendiri. Kok tiba-tiba aja dia menghilang ya? Kok tiba-tiba aja dia nggak bicara sama aku? Kan kaget, nggak nyangka kok kalau
begini jadinya, mungkin ada sesuatu masalah, kejadian ya, mungkin kamu dengan dia jalan bareng, terus kamu ngelirik seseorang nih, entah itu mungkin dia teman kamu dulunya atau siapa ya, dan itu lawan jenis, dia membuat dia cemburu, akhirnya dia diam, akhirnya dia tidak mau ketemu dengan kamu bingung dong, ya kenapa sih, apa sih salah aku gitu. Ternyata mungkin saja saat ini dia lagi cemburu, atau saat ini dia lagi kayak pengen sendiri gitu ya. Atau ada seseorang di sini yang membuat kamu kayak ngerasa nggak nyangka aja. Yang tadinya tersenyum manis, yang tadinya happy aja gitu ya. Kok tiba-tiba murung ya? Kok tiba-tiba aja dia pergi gitu saja gitu. Ya mungkin saja ada masalah yang dihadapi, entah itu masalah keluarga, entah itu masalah pekerjaannya ya. Intinya kita berusaha untuk mencoba berpikir positif tentang seseorang itu. Oke. Di sini ada get some fucking sleep. Oke, ini ada ya. Aku melihat beberapa dari kamu itu melihat seseorang atau kamu ya, aku pengen sendiri sih dulu gitu ya. Aku pengen merasakan kayak aku merenung lah gitu ya. Aku pengen merenung. Kenapa? Mungkin terlalu banyak kejadian-kejadian ya, atau orang-orang yang sudah memanfaatkan kamu. Yang tadinya awalnya kamu percaya sama dia, ternyata menipu kamu. Nah itu terkadang berulang-ulang kejadiannya ya. Makanya di sini aku melihat kami tuh kayak lagi pengen aja untuk sendiri, kamu mungkin lagi pengen untuk tidak menjalin hubungan dengan siapapun gitu ya. Intinya kamu coba untuk self love di sini, ya. Dan ada juga beberapa dari kamu lebih fokus kepada pekerjaan, finansial di sini. Ada gambar dolar ya. Oke. Nah, di sini aku juga melihat beberapa dari kamu juga tidak menyangka akan datang sebuah rezeki-rezeki yang tidak terduga ya. Ini ada dolarnya mungkin aja. Apa yang memang kamu butuhkan saat ini itu akan kamu dapatkan. Semoga ya, aminkan saja. Oke, kita akan coba lihat dari kartu tarot ya. Seperti apakah yang akan terbaca tentang peristiwa dan kejadian yang tidak biasa kamu lihat ini akan terlihat nyata. Oke. Sebentar. Fokus ke kartu ini, bayangkan dari kamu yang akan muncul di sini jika kamu mikirkan seseorang, maka seseorang itu akan kebaca di sini energinya ya. Dan itu juga bisa vice versa. Ada Two of Swords, ada Seven of Pentacles, ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Taurus, Virgo, Capri. Itu zodiak ya yang terkoneksi dengan kamu. Kalau aku baca di sini dari kartu bottom of the deck ini ya, ada keraguan yang memang kamu alami di sini. Ya, ada keraguan. Dan keraguan kamu ini mungkin juga didasarkan oleh intuisi kamu terhadap seseorang. Ya, seseorang yang mungkin dekat dengan kamu saat ini. Seseorang yang mungkin sudah lama menjalin hubungan dengan kamu saat ini gitu ya. Dan ternyata kamu kayak ngerasa ada yang janggal dari diri dia. Ada sesuatu yang aneh, yang tidak seperti biasanya gitu loh. Kamu meragukan dia. Ya, tapi di sini aku melihat kamu mencoba untuk bersabar. Bersabar untuk melihat dulu. Karena kamu tidak ingin menuduh tanpa kamu mengetahui detail atau kebenarannya. Ya, mungkin saja kamu punya kecurigaan terhadap mungkin pasangan kamu. Ya, mungkin karena ada hal-hal yang janggal gitu ya. Entah itu dia melakukan sesuatu hal di belakang kamu, itu kamu juga nggak tahu ya. Nah, ini membuat kamu kayak nggak nyangka aja. Kok bisa kejadian ini terjadi gitu loh. Ya, mungkin saja ternyata seseorang ini menghadirkan orang ketiga gitu ya. Ini kan ada The Devil. Ada The Devil, ada Capricorn ya di sini. Nah, jadi ternyata seseorang yang tadinya kamu anggap baik ya, mungkin pasangan kamu ya di sini ataupun siapalah dia gitu ya. Kamu anggap baik, kamu anggap tulus, jujur ya. Ya, akhirnya kebongkar kebusukan yang disimpan. Karena jika buah disimpan terus gitu ya, nggak dimakan pasti busuk ya. Pasti kecium jadinya gitu loh. Jadi ini yang seseorang lakukan terhadap kamu. Makanya kamu kayak mulai ragu nih, mulai ada keraguan dalam hubungan kamu dengan seseorang ya. Kenapa kok aku merasa meragukan dia ya? Kenapa ya? Kok aku ngerasa nggak nyaman saat ini bersama dia? Ya biasanya nggak seperti ini sih perasaan aku gitu ya. Ternyata ya mungkin di sini ada energi negatif. Dan ini kamu nggak juga menyangka, kok bisa begini ya? Awalnya sih kita sudah punya planning, sudah punya rencana untuk menikah, berkomitmen, atau kita mungkin ada yang sudah menikah, aku pengen punya anak bersama kamu lagi gitu ya. Aku mau nambah berapa orang anak gitu ya. Nah tapi ternyata mungkin di separuh perjalanan hidup kamu ya, dia sudah menghadirkan orang ketiga. Nah itu yang membuat kamu kayak ngerasa ada perubahan ya pada pasangan aku gitu loh. Ya. Ini ada 7 of Wands. Kamu awalnya sih coba untuk bertahan. Kamu coba untuk bertahan ya.
Ada Aries Leo Sagi. Mencoba untuk bertahan, sanggup gak aku ya untuk bisa bersama dengan dia. Sementara mungkin kamu sudah mengetahui kalau seseorang itu sudah punya pasangan selain kamu. Tapi kamu mencoba untuk menutup mata untuk hal itu. Kamu berusaha untuk sabar. Kamu berusaha untuk menerima dia apa adanya. Tapi tetap aja hati kamu kayak ngerasa sakit. Ya, di sini kamu coba bersabar. Oke. Nah, di sini aku melihat ada Connect of Wands. Ya, Aries Leo Sagi. Ini menggambarkan seseorang ini seperti berhati-hati sekali dalam bertindak. Ya mungkin akan ada satu hal ya yang terjadi antara kamu dengan dia. Mungkin hubungan ini yang akan berakhir begitu ya. Atau hubungan ini memang akan hancur begitu. Jadi di sini dia berhati-hati lagi untuk memulihkan semua hubungan antara kamu dengan dia. Bisa saja dia saat ini mencari kesenangan ya dengan orang ketiga tersebut. Karena di sini ada energi negatif yang mungkin ini tidak akan jangka panjang gitu loh. Ya, ini hanya sebatas tentang kepuasan saja. Oke, sebenarnya dia itu masih punya cinta ke kamu. Itu yang mau kamu bingung saat kamu pengen melepaskan dia nggak mau. Dia tetap ngotot bertahan gitu loh. Ternyata dia masih punya cinta ke kamu, masih punya rasa ke kamu ya. Tapi kamu di sini mungkin kayak ngerasa aja kalau seperti ini nantinya kejadian berulang akan terjadi lagi ya. Ya mungkin kamu nggak sanggup gitu loh. Ya. Nah, di sini aku melihat ada the world. Ya mungkin saja seseorang ini seperti kayak merasa ya atau di kamu ya ngerasa kayak udah dilindungi sama Tuhan. Akhirnya seseorang yang tidak layak buat kamu itu diperlihatkan oleh Tuhan. Satu kebenaran tentang dia ya. Bahwasanya dia nggak baik untuk kamu atau nggak cocok buat kamu. Ya semoga aja ada yang lebih baik di sini. Ada sebuah karma mungkin. Tapi karma ini masih dilindungi gitu loh. Ya. Di sini ada King of Wands. Aries Leo Sagi. Jadi ini menggambarkan ya kalau seseorang ini pada akhirnya menjadi orang yang bijak dan bisa menerima keputusan apapun ya. Bisa diterima gitu loh. Karena seseorang ini memang sudah banyak belajar ya dari masa lalunya dia butuh kesabaran ya. Dia menjadi orang yang dewasa, orang yang bijak ya. Semoga aja nantinya dia akan ketemu dengan seseorang yang mungkin sesuai dengan harapan dia. Ya, tapi ini khususnya kamu tidak bisa dipaksakan ya. Kalau memang cinta ya katakan cinta, kalau enggak ya stop gitu loh. Ya, oke. Nah, jadi buat teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Buat teman-temanku semuanya, jika tidak resonate, jadikanlah ini sebagai inspirasi bagi kamu. Ambil pesan-pesan positifnya, ya, buang pesan-pesan negatifnya. Oke, semoga aja kamu akan bisa bijak ya dalam menyikapi readingan ini. Arti kata di sini kita mencari solusi atau mengingatkan kita untuk hal-hal baik gitu. Terkadang kan kita sering lupa nih untuk melakukan hal-hal baik. Oke, buat teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan. Sampai ketemu lagi. Dadah.